bersama kami di channel LPKP PSDM Restu Group. Oke, di video edukasi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih tips mendampingi anak belajar di rumah di saat new normal. Oke, langsung aja kita tanyakan ke teman-teman. Menurut pengalaman yang saya lakukan dalam kegiatan saya sehari-hari di masa pandemi COVID kayak gini, menghadapi new normal, kegiatan saya bersama anak saya itu biasanya tips-tipsnya yang pertama, ketika malam hari saya membuat jadwal aktivitas anak saya selama sehari seperti itu bersama anak saya juga. Jadi sifatnya itu seperti kesepakatan seperti itu ya, saya dengan anak saya. Jadi ketika mulai dia bangun pagi, mau bangun jam berapa, kemudian dilanjutkan dengan mandi dan sarapan, kemudian belajar, itu biasanya saya diskusi dengan anak saya, meskipun anak saya saat ini masih bersekolah di taman kanak-kanak. Jadi saya biasakan komunikasi seperti itu supaya yang menjalani pun dia merasa ada tanggung jawab seperti itu. Jadi misalnya dari bangun pagi jam 7, kemudian dia setelah itu mandi dan sarapan, kemudian dia belajar maksimal biasanya itu 1 jam. Nah, kemudian berikan waktu dia untuk bermain, kemudian sampai dengan misalnya siang hari, seperti itu. Siang hari dia waktunya untuk istirahat, tidur siang, kemudian di sore hari mengaji. Biasanya itu aja sih. Terus yang kedua, ketika belajar, tips yang kedua yaitu ketika belajar persiapkan tempat dan mungkin tempat yang nyaman untuk anak-anak ketika belajar. Jadi supaya meskipun anak masih kecil itu nyaman dalam melakukan aktivitas belajarnya, supaya fokus dan konsentrasi, meskipun itu hanya mewarnai atau belajar untuk baca tulis gitu. Terus mungkin untuk tips yang ketiga, batasi waktu belajar. Jadi karena anak masih kecil, jangan terlalu lama ketika waktu belajar itu. Takutnya nanti dia malah bosan, terus nggak fokus, dia malah nggak fokus juga. Jadi dilihat waktu belajarnya berapa lama, kemudian dievaluasi ya ketika malam hari ketemu dengan saya, karena saya juga bekerja seharian, jadi evaluasi. Jadi yang seharian tadi dilakukan dia apa aja, terus misalnya dia mengerjakan tugas apa itu dinilai. Jadi supaya ada apresiasi terhadap anak. Misalnya dia menggambar atau dia belajar baca tulis, kayak gitu, dinilai. Kalau misalnya dia memang sudah bagus, dia hadiah kayak gitu. Jadi supaya anak juga termotivasi dan senang melakukan. Terus jadi karena anak saya masih TK, biasanya untuk belajar mengajarnya itu diberikan tugas melalui modul dari sekolah, kemudian biasanya setiap minggu itu dari halaman berapa sampai dengan berapa, kemudian nanti dikumpulkan ke tanggal berapa. Besok harinya dikumpulkan, misalnya pas pada saat tiba waktunya harus dikumpulkan, kemudian diganti dengan tugas yang baru. Komunikasi aja dengan gurunya seperti itu. Ya, yang pertama mungkin untuk anak-anak biar belajar di rumah dengan tekun dan disiplin, apa yang dibutuhkan kita bisa membantu. Dalam arti mungkin sekarang kan eranya era digital nih, jadi mungkin perlu kuota atau perlu laptop ya, diusahakan di komplit. Mendampingi anak di rumah ya,
sekarang kan Mbak harus pakai wifi, harus pakai HP, biasanya kan langsung di sekolahan ya Mbak. Cuma ya agak sukarnya tuh anak SD kan belum begitu tahu masalah internet, jadi kadang agak susah untuk memberitahu gitu loh Mbak. Iya. Oke, jadi itu tadi merupakan beberapa pendapat dari teman-teman yang udah kita tanyai. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan yuk ke ilmuwan psikologi Bu Susan. Tips mendampingi anak belajar di rumah di era new normal. Di era new normal ini karena pendidikan anak dilakukan semuanya di rumah. Jadi untuk ibu-ibu, baik itu ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja, sama tipsnya, yaitu kita harus berusaha untuk meluangkan waktu kepada anak kita supaya anak kita bisa belajar di rumah. Pertama adalah kita bikin jadwal untuk anak supaya bisa belajar di rumah. Ini tips untuk anak yang SD. Jadi ibu-ibu harus membuat jadwal tersendiri kepada anak. Jadi anak tahu kapan dia harus belajar, kapan dia harus bermain. Seperti ketika dia belajar di sekolah, kita membuat suatu kondisi di rumah bahwa memang anak-anak akan belajar di rumah, tetapi anak-anak harus dibuat suatu kondisi bahwa belajar di rumah ini sama dengan belajar di sekolah. Artinya kita harus membuat suatu situasi rumah yang memungkinkan anak nyaman untuk belajar. Contohnya seperti kalau dulu karena anak belajar di sekolah itu pasti sudah ada bangku, sudah ada peralatan yang memang memungkinkan anak untuk siap belajar. Nah, di era yang normal di mana anak harus belajar di rumah, sebisa mungkin ibu harus membuat suatu ruangan, atau kalaupun tidak ada ruangan, dibuat suatu, paling tidak ada meja belajar yang memang membuat anak nyaman bahwa ini adalah belajar sama seperti di sekolah. Itu yang pertama untuk alat-alat yang harus dipersiapkan. Kemudian juga ada lampu. Lampu itu penting karena apa? Karena kalau tidak ada lampu yang cukup terang, cukup nyaman bagi mata anak akan merasa cepat capek, gitu ya. Kemudian masalah kursi, cari kursi yang senyaman mungkin atau sedekat mungkin kondisinya sama seperti ketika anak belajar di sekolah, sehingga apa? Sehingga anak merasa oh ternyata saya memang harus belajar kondisinya sama ketika saya belajar di sekolah. Nah mungkin itu tipsnya. Kemudian untuk jadwal yang harus ibu terapkan kepada anak. Sebelum ibu-ibu terutama wanita karir yang belajar yang sedang bekerja, ibu harus membuat suatu jadwal bahwa kapan anak belajar. Ataukah pagi? Tentu saja ibu tidak bisa kalau pagi. Jadi untuk ibu yang wanita karir tentu saja akan mengajari anaknya ketika ibu sudah berada di rumah. Mengapa saya katakan ibu? Karena biasanya anak itu akan nyaman belajar dengan ibu, kecuali memang ibu baru bekerja di luar kota. Nah terpaksa bapak yang harus melakukan. Tapi pada dasarnya ibulah yang merupakan pilar dari pendidikan anak. Karena itu ibu harus bisa sebisa mungkin untuk membuat anak merasa nyaman. Nah ketika anak sudah merasa nyaman, peralatan sudah ada, kemudian lampu juga sudah sesuai, nah jadwal juga sudah ada, tinggal bagaimana ibu juga ikut berpartisipasi di dalam anak belajar. Artinya kalau ketika itu anak sedang belajar, sebisa mungkin ibu juga ikut dalam aktivitas belajar itu. Bukan dalam arti kalau memang anak harus diajari, ajarilah. Tapi kalau memang anaknya sudah SMP atau sudah SMA, tetap ibu harus mengikuti kegiatan anak dalam hal belajar mengajar ini. Bagaimana caranya? Paling tidak, pada waktu anak sedang belajar, sebisa mungkin TV dimatikan. Artinya anak bisa merasa nyaman. Oh ternyata saya juga didukung oleh orang tua saya ketika saya belajar di rumah. Nah untuk tips ibu-ibu yang tidak bekerja bagaimana? Nah ini agak lain karena ibu yang tidak bekerja bisa mengajari anaknya kapan saja. Mungkin pagi kalau ibu memang sudah tidak ada kerjaan, ya sudah memasak, semua urusan rumah tangga sudah beres, ajaklah anak Anda belajar. Kalau anak-anak yang SD
belajar tidak harus di dalam ruang belajar. Ibu bisa mengajak mereka di luar, tetapi ketika di luar, anak diajak untuk membahas kembali pelajaran apa sebenarnya yang akan dibahas ibu pada hari itu, sesuai dengan apa yang dikatakan atau apa yang diceritakan oleh gurunya. Bisa diajak keluar ke lingkungan, karena biasanya kalau anak yang belajar di rumah tentu mereka akan bosan sekali di rumah. Ajaklah mereka sekali-sekali keluar di halaman, kemudian ibu atau di taman, ibu bisa belajar mengajar di situ, ditanya, kemudian direview kembali apa sih sebelumnya yang belum bisa dilakukan oleh anak ibu. Begitu tipsnya dari saya, semoga bisa berguna. Terima kasih. Oke teman-teman, udah tahu ya kesimpulannya. Cukup sekian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bagi yang udah subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.